Dahulu kala manusia dan naga hidup berdampingan di negeri Kumandra. Namun ketika kekuatan jahat mengancam negeri itu, para naga harus berjuang mengorbankan diri mereka demi menyelamatkan manusia. Film animasi garapan sutradara Carlos Lopez Estrada dan Don Hall ini adalah film produksi Walt Disney pertama yang terinspirasi oleh budaya Asia Tenggara. Beberapa tokoh ahli seni dan budaya Indonesia juga ikut andil dalam pembuatan film ini. Banyak unsur budaya Asia Tenggara termasuk Indonesia dituangkan dalam film ini. Bahkan Raisa yang dulu pernah saya tolak, Niki Zevanya dan teman sebangku saya waktu PAUD Via Valen juga ikut nyumbang suara loh untuk original soundtrack film ini. Selain hal tersebut, apa saja tentang Indonesia yang kamu temui di film ini? Tulis di komentar ya kak. Dengan skor 7,4 dari 10 di IMDb dan rating fantastis 96% tomatometer dari situs Rotten Tomatoes dan menduduki cut pertama box office dunia dengan pendapatan 8,6 juta dolar AS atau sekitar 123 miliar rupiah saat pertama rilis. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Raya yang terlihat menunggangi hewan peliharaan sekaligus teman setianya yang bernama Tuk-Tuk melewati gurun-gurun dan negeri yang gersang dengan kecepatan tinggi. 500 tahun sebelumnya tanah itu dulu bernama Kumandra, sebuah negeri yang indah, makmur dan damai. Di negeri Kumandra manusia hidup berdampingan secara harmonis dengan naga, makhluk ajaib dengan sihir yang indah yang memberi air, hujan dan kedamaian. Sebelum akhirnya roh jahat yang dikenal sebagai Batrun gak pakai datang, wabah berbahaya yang menyebar seperti api, menelan kehidupan dan tumbuh berlipat ganda, mengubah semua yang disentuhnya menjadi batu, membuat dunia yang makmur menjadi gersang dan mati. Para naga berjuang sebisa mungkin, tapi itu tak cukup. Saat itulah si Sudatu Perkasa sang naga terakhir memusatkan semua sihirnya menjadi permata, memusnahkan para drone dan mengembalikan semua manusia yang telah menjadi batu kecuali para naga. Dan yang tersisa dari sisu sang naga terakhir yang perkasa hanyalah permatanya. Seharusnya itu cukup menginspirasi para manusia untuk bersatu dan hidup damai atas pengorbanan para naga. Tapi sebaliknya, hari demi hari, bulan demi bulan, kliwon demi kliwon, menungso tetaplah manusia. Mereka saling bermusuhan dan bertempur untuk mendapatkan permata sisa-sisa sihir sang naga. Perbatasan mulai tercipta, Kumandra terpecah. Mereka saling menghancurkan dan terpecah menjadi 5 klan terpisah, yaitu klan Ekor, klan Cakar, klan Tulang, klan Taring, dan klan Hati. Nama-nama yang diambil dari bagian tubuh sang naga karena dulu memang Kumandra sangat mengagungkan dan sangat mengagumi sang naga. Permata naga harus disembunyikan dan dijaga. Tapi bukan begitu cara dunia hancur. Itu tidak benar-benar terjadi sampai 500 tahun kemudian seorang gadis terlahir menjadi bagian dari cerita, dan inilah Raya dan naga terakhir. My name is Raya. Seorang gadis muda bernama Raya bersama Tuk-Tuk memasuki sebuah kuil tempat di mana permata naga disimpan. Setelah berhasil melewati jebakan, Raya harus menghadapi penjaga permata. Chief Ben. Not today. Mereka mulai bertarung dan ternyata penjaga permata itu adalah Benja, kepala klan Hati yang ternyata adalah ayah Raya, dan saat itu mereka sedang latihan. Sekaligus memastikan Raya layak dan pantas menjadi penerus penjaga permata berikutnya. Benja, ayah Raya sekaligus ketua klan Hati, berencana mengadakan sebuah acara pesta dan mengundang keempat klan lain yang masing-masing sebenarnya saling bergesekan. Namun Benja sangat yakin dan percaya bahwa Kumandra bisa dipersatukan lagi seperti dulu. Saat keempat klan datang, suasana terlihat agak kaku dan tegang karena memang sebenarnya mereka agak saling bermusuhan. Keempat klan merasa iri karena klan Hatilah yang selama ini menyimpan permata naga yang dipercaya bisa membawa kekuatan dan kemakmuran. Saat itu Raya mendekati Namari.
anak seumurannya, putri dari Virana, yang merupakan ratu dari klan Taring. Mereka berkenalan dan terlihat mulai akrab. Mereka saling bercerita dan mengungkapkan kekagumannya pada sang naga. Namari memberi hadiah kalung sisu sang naga kepada Raya. Merasa sudah dekat, akrab, dan cukup intim, Raya kemudian mengajak Namari dan menunjukkan tempat di mana permata naga disimpan. Dan ternyata ini adalah rencana klan Taring yang memanfaatkan Raya untuk mendekati permata supaya bisa dikuasai dan diambil alih oleh klan Taring. Namari pun kemudian mengirim sinyal untuk ibunya Ratu Taring, dan dari situ klan-klan lain pun segera ikut menyerbu ke kuil. Sesampainya di kuil, mereka mulai berdebat dan merasa paling berhak memiliki permata naga. Usaha Benju untuk menenangkan mereka sia-sia. Seseorang melepaskan anak panah dan melukai kakinya. Kemudian masing-masing klan mulai saling sikut dan berebut sampai permata itu jatuh dan terpecah menjadi 5 bagian. Tiba-tiba tempat itu mulai bergetar, terbelah, dan mulai hancur. Legenda kekuatan jahat Drun bangkit dan mulai menyerang mereka. Saat itu Benja mengambil sebuah pecahan kecil permata untuk menahan Drun. Melihat sihir permata masih bekerja, masing-masing klan mengambil pecahan permata naga dan berlari keluar. Di bawah ancaman Drun yang mulai melahap dan mengubah orang-orang menjadi batu. Dalam kejaran Drun, mereka mengetahui bahwa air bisa menahan Drun. Saat berlari melewati jembatan, Benja tertahan karena kakinya yang terluka. Melihat Drun semakin dekat, dia kemudian memberikan pecahan permata kepada Raya dan melemparkannya ke sungai. Berharap Raya akan selamat dan bisa menyatukan kembali Kumandra suatu saat nanti, karena kita ketahui sama-sama bahwa air bisa menahan serangan dari Drun. Sebelum akhirnya Benja pun dilahap Drun dan berubah menjadi batu. 6 tahun kemudian, berbekal sebuah peta naga yang ia dapat dari Namari, Raya dan Tuk-Tuk masuk ke negeri Ekor. Raya telah menghabiskan beberapa tahun terakhir mencari potongan permata lainnya, tetapi tidak membuahkan hasil. Saat itu Drun sempat menyerangnya dan Raya menggunakan potongan permata untuk menahannya. Raya dan Tuk-Tuk menemukan sebuah puing-puing kapal dengan aliran air menuju ke dalamnya. 6 tahun pencarian, ratusan hulu sungai sudah didatangi tapi belum membuahkan hasil. Saat itu Raya menangis dan memohon kepada Sisu untuk kembali dan membantunya. Tiba-tiba secara ajaib, air mulai mengambang di udara dan membawa Sisu, sang legenda naga, bangkit. Naga loh guys, yang selama ini hanya kita bisa lihat di kaleng kemasan susu beruang. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Sekarang ia benar-benar hidup. Naga itu tidak sadar sampai Raya menjelaskan bahwa dia telah tertidur selama 500 tahun. Saudara-saudaranya telah hilang dan permata naga telah rusak. Sisu yang baru bangkit dari tidur panjangnya kecewa karena dia merasa dia bukanlah naga yang hebat dan berprestasi. Dia tidak yakin bagaimana cara memperbaikinya karena ternyata dahulu saudara-saudaranya lah yang telah menyatukan kekuatan sihir mereka untuk membentuk permata naga dan mempercayakannya pada Sisu. Raya agak heran melihat Sisu yang dalam legenda adalah naga perkasa yang anggun dengan kekuatan sihirnya. Ternyata kenyataannya dia terlihat imut, agak konyol dan sedikit tengil. Impressed, huh? Oh, wait till you see my back. Raya memberikan Sisu sepotong permata. Saat Sisu memegangnya, ia bersinar dan terlihat indah. Itu adalah kekuatan sihir dari adik Sisu yang bernama Amba. Alhamdulillah. Sementara itu di luar, para prajurit Taring yang dipimpin oleh Namari yang sekarang telah tumbuh menjadi wanita dewasa, cepat dan kuat. Selama ini ia mengejar Raya bersama Tuk-Tuk dalam pencarian pecahan permata. Namari mulai menemukan jejak Raya bersama Tuk-Tuk dan mulai memburunya. Sisu bergabung dengan Raya dan Tuk-Tuk. Mereka melanjutkan pencarian berjalan ke sebuah gua di mana kepala klan Ekor menyimpan salah satu pecahan permata. Setelah berhasil melewati beberapa jebakan, mereka menemukan kerangka kepala klan Ekor masih memegangi salah satu pecahan permata. Dengan sangat hati-hati, Raya mencoba mengambil pecahan permata itu karena banyak jebakan Batman di tempat itu. Oh, we were doing a jumpy thing. Oh, so sorry, my bad.
Setelah memegang pecahan permata itu, tiba-tiba Sisu berubah wujud menjadi seperti manusia. Itu adalah kekuatan sihir untuk merubah bentuk dari saudara perempuannya yang bernama Prane. Namari dan para prajurit Fang atau Taring muncul beberapa saat kemudian. Raya yang masih menyimpan dendam terhadap Namari karena pengkhianatannya dulu, memanfaatkan jebakan di tempat itu untuk menahan klan Taring. Mereka lari dan menaiki sebuah kapal milik seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Bon, yang menawarkan mereka makanan dan tumpangan untuk mendapatkan uang. To the world famous shrimp warrior, my name is Boone. Raya memberinya beberapa batu giok untuk menghindari klan Fang. Saat Raya dan Bon sedang bernegosiasi, diam-diam Sisu merubah dirinya kembali menjadi naga dan masuk ke dalam air, mendorong kapal untuk melesat. Ternyata Sisu adalah perenang yang handal. Dia keren dan terlihat begitu hebat di air. Tapi Raya memohon kepada Sisu demi keselamatan dan kebaikan bangsa dan negara. Sisu diminta untuk tetap dalam wujud manusianya sampai pecahan permata terakhir ditemukan. Saat itu bahkan Bon pun belum mengetahui bahwa Sisu adalah sang naga yang legend. Bon yang terlalu cepat dewasa sebelum waktunya mempunyai jiwa bisnis yang handal. Ia memandu dan melayani Raya, Sisu, dan Tuk-Tuk sepanjang malam, membawa mereka berlayar melintasi sungai dan menjauhkan mereka dari kejaran drone. Bon telah kehilangan keluarganya karena drone dan harus mengurus dirinya sendiri. Sisu sang naga menjelaskan bahwa drone lahir dari perselisihan manusia dan merupakan kebalikan dari apa yang diwakili oleh naga. Mereka berjalan menuju ke tanah klan Talon atau Cakar, di mana mereka berharap akan menemukan potongan permata yang disimpan oleh kepala klan Cakar yang bernama Danghai. Sisu berpikir mungkin mereka dapat meminta baik-baik potongan permata kepada Danghai dengan memberi sebuah hadiah. Namun Raya melarangnya dan meminta Sisu untuk tetap di perahu supaya lebih aman sampai semua pecahan permata ditemukan. Raya memang selalu khawatir dengan keselamatan Sisu karena hanya dialah satu-satunya harapan. Sementara itu Raya pergi dengan Tuk-Tuk dan berjanji akan segera kembali. Saat sedang berjalan menuju ke istana Danghai, ketua klan Cakar, Raya dan Tuk-Tuk melihat bayi kecil bernama Noi seorang diri. Melihat seorang bayi imut menangis sendirian, Raya pun menghampirinya, tapi ternyata itu hanya jebakan yang dibuat oleh Noi dan teman-temannya 3 ongis, makhluk yang agak mirip sama monyet ya, agak mirip, agak doang, yang ingin mencuri sesuatu dari Raya dan Tuk-Tuk. Bayi Noi pun menyerang Raya dan melarikan diri membawa pecahan permata miliknya. Dibantu Tuk-Tuk, Raya mengejarnya sampai akhirnya berhasil memojokkan bayi Noi dan ketiga teman ongisnya dan memaksa Noi mengembalikan permata yang dicurinya. Dari salah satu ongis kecil, Raya mengetahui bahwa Noi hidup sebatang kara karena keluarganya telah direnggut oleh drone. Saat Noi dan ketiga ongis beranjak pergi, Raya memanggilnya dan menawarkan imbalan untuk membantunya mengambil pecahan permata dari Danghai, ketua klan Cakar. Sementara itu di kapal, Sisu yang cemas berinisiatif untuk menyusul dan membantu Raya. Dia berpikir ingin membeli banyak hadiah untuk membujuk ketua Danghai, tapi Sisu tidak mempunyai uang. Kemudian Bon memberitahu Sisu bahwa orang dewasa bisa berhutang atau janji, mengambil barang dan membayarnya nanti atau tarsok. Saya menebak ini adalah salah satu budaya khas Indonesia yang diserap ke dalam film ini selain batik dan senjata mirip keris yang digunakan oleh Raya. Kemudian dengan penuh kepolosan dan semangat 45, Sisu pun pergi ke pasar mengambil banyak barang dan berjanji akan membayarnya nanti. Orang-orang mulai mengerumuninya dan meminta Sisu membayar barang-barang yang sudah diambil ya, tentu saja ya, karena orang-orang tidak mengenal Sisu dan belum pernah melihat Sisu sebelumnya. Ngutang sama saudara aja belum tentu dikasih ya, apalagi sama orang asing. Sampai akhirnya seorang wanita tua bernama Danghu datang menolong dan membawa Sisu pergi dari tempat itu. Di istana Cakar, setelah Noi dan ongis mengalihkan perhatian para penjaga, Raya memasuki istana Danghai dan menemukan seorang pria yang menurutnya adalah Danghai. Ternyata dia salah karena ketua klan si Danghai, kenyataannya dia telah berubah menjadi batu karena serangan drone. Dan sekarang klan Taring dipimpin oleh ketua baru Danghu yang kejam, orang yang tadi berpura-pura menolong Sisu. Danghu membawa Sisu ke suatu tempat di mana drone berada di sana, dan ternyata Talk fast.
It looks hungry. Sisu dijebak dan diancam untuk memberitahu di mana potongan permata lainnya berada. Dan berhubung kopi dan rokok habis, terpaksa saya cut dulu dan sampai bertemu di episode final Raya dan Naga terakhir. Secepatnya saya upload dan silahkan cek link di deskripsi video. Jangan lupa subscribe dan share supaya admin Mr. B tidak terus-terusan dicap pengangguran tak berakhlak oleh tetangga ya kak. Akhir kata saya admin Mr. B, Via Valen, Raisya, Yuriko Boyka dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan arigato gozaimasu, tetaplah bermalas-malasan dan jadilah beban keluarga.